pagi. Perkenalkan, nama saya Friska Indah Patimbang, salah satu peserta pembekalan Nusantara Sehat batch 18. Video ini dibuat dalam rangka mengerjakan penugasan bela negara dengan materi pengangkutan orang luka. Pengangkutan orang luka merupakan tindakan memindahkan korban kecelakaan dari tempat kecelakaan ke tempat yang lebih aman. Sebelum melakukan pemindahan korban kecelakaan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah penilaian keadaan sekitar dan pastikan bahwa kita mampu melakukan pengangkutan atau pemindahan kepada korban kecelakaan. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tata cara pengangkutan orang luka yang dapat dilakukan oleh satu orang. Ada 4 macam cara pengangkutan orang luka yang dapat dilakukan oleh satu orang, yaitu yang pertama adalah menjulang. Pengangkatan dengan cara menjulang dapat dilakukan pada korban kecelakaan dengan cedera ringan, dia masih sadar maupun yang tidak sadar. Prosedur ini adalah prosedur yang sederhana dan dapat dilakukan dengan cara yang cepat. Pada prosedur ini tidak diperbolehkan dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang, cedera dada dengan gangguan pernapasan, korban dengan dugaan patah tulang paha. Langkah-langkah pengangkutan menjulang yaitu yang pertama, penolong mengambil posisi jongkok ke bawah ketiak korban yang saat itu korban sedang tidur terlentang. Kemudian yang kedua, mengangkat korban dan dudukan di atas paha. Langkah yang ketiga, sisipkan tangan kanan penolong di bawah di antara kedua kaki korban. Kemudian, sementara tangan kiri menahan tangan korban. Kemudian, tangan kanan penolong atau pengangkut menahan tangan korban. Kemudian langkah berikutnya, tangan kiri penolong bertumpu di tanah dan perlahan-lahan mulai berdiri. Betulkan letak korban dan pastikan tulang kemaluan korban berada tepat di pundak penolong. Dan pastikan bahwa ini bukan perut yang terletak di pundak, karena jika perut yang terletak di pundak akan menimbulkan rasa sakit yang dirasakan oleh korban karena adanya tekanan. Kemudian langkah terakhir, penolong mulai berjalan dan memindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Berikutnya prosedur kedua yaitu dengan cara memapah. Memapah hanya boleh dilakukan pada korban dengan cedera ringan dan masih sadar. Langkah-langkah memapah yang pertama adalah penolong berdiri di samping tungkai korban atau tungkai yang mengalami cedera atau sakit. Kemudian tungkai penolong disandarkan pada tungkai korban. Langkah kedua, lingkarkan tangan korban ke pinggang atau bahu penolong dan tetap memegang tangan korban. Langkah ketiga, penolong merangkul pinggang korban dari belakang. Langkah terakhir, meminta korban untuk berjalan secara perlahan dan pastikan bahwa penolong berada di belakang korban dan tidak boleh mendahului korban. Prosedur yang ketiga adalah membopong. Prosedur ini dapat dilakukan pada korban yang sadar ataupun tidak sadar. Prosedur ini sederhana dan dapat dilakukan dengan cepat. Pastikan bahwa penolong mampu membopong korban. Prosedur ini tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang. Kita masuk pada langkah-langkah membopong. Yang pertama, dudukan korban di atas paha kita sebagai penolong. Kemudian kita meletakkan tangan kanan kita di bawah kedua paha korban dan tangan kiri merangkul di belakang punggung korban. Kemudian langkah berikutnya, penolong berdiri secara perlahan-lahan dan mulai berjalan. Prosedur keempat yaitu dengan cara menggendong. Menggendong dapat dilakukan pada korban yang sadar maupun tidak sadar. Gunakan cara ini hanya dalam keadaan yang sangat darurat dan pastikan bahwa penolong mampu untuk menggendong korban. Menggendong dapat dilakukan pada korban yang sadar dan tidak ada gangguan atau cedera serius. Gendong korban di belakang kita, kemudian tangan korban disilangkan di dada penolong, kemudian tahan paha korban dengan kedua tangan kita. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat.